warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan ke sebuah materi tugas dari media online, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Devi Nabila, NIM 0322231116, kelas sore A. Sebelum saya menjelaskan tentang green energy dan grey energy, saya akan menjelaskan dahulu apa sih itu energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan atau seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Tenaga dapat diartikan sebagai daya atau usaha, kegiatan, bahkan subjek atau orang yang bekerja. Oke, saya akan lanjut ke penjelasan tentang green energy dan grey energy. Apa sih itu green energy? Green energy merujuk pada energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang terbarukan dan bersih, dan dampak lingkungan yang lebih rendah daripada sumber energi konvensional. Apa sih itu sumber energi konvensional? Sumber energi konvensional ini cenderung bersumber dari bahan bakar fosil yang melibatkan pembakaran bahan organik seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Oke, sampai sini apakah paham? Kalau paham, saya akan lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Sumber daya alam green energy ini biasanya tidak habis atau dapat diperbarui dengan cepat, seperti sinar matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Saya akan memperjelaskan singkat tentang setiap sumber energi terbarukan ini. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari ini atau energi surya menggunakan radiasi matahari untuk menghasilkan listrik atau panas. Sinar matahari bisa dimanfaatkan langsung seperti panel surya atau tidak langsung atau seperti pembangkit listrik tenaga surya. Prosesnya, panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Sinar matahari juga dapat digunakan untuk memanaskan air atau udara dalam sistem kolektor surya. Yang kedua, angin atau energi angin. Energi angin memanfaatkan gerakan udara untuk menghasilkan energi mekanis atau listrik. Turbin angin adalah perangkat yang digunakan atau prosesnya turbin angin mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanis melalui kincir angin, dan kemudian energi mekanis tersebut diubah menjadi listrik. Yang ketiga, air atau energi hidro. Energi hidro menggunakan energi air dalam bentuk aliran atau air terjun untuk menghasilkan listrik, yang prosesnya pembangkit listrik tenaga air mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanis, yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui generator. Yang keempat, biomasa. Biomasa, apa sih itu biomasa? Biomasa menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian, limbah kayu, atau biomasa energi tanaman sebagai sumber energi. Prosesnya, biomasa dapat diubah menjadi biofuel, biogas, atau digunakan langsung untuk menghasilkan listrik melalui pembakaran. Oke, yang kelima, panas bumi atau energi geotermal. Energi geotermal atau panas bumi menggunakan panas dari bawah permukaan bumi untuk menghasilkan listrik atau panas. Prosesnya, pembangkit listrik geotermal memanfaatkan uap air atau air panas bawah tanah untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Selain ada green energy, saya juga akan menjelaskan apa sih itu grey energy. Grey energy atau energi abu-abu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan energi primer yang digunakan dalam produksi, transportasi, dan penyimpanan material. Misalnya, hingga saat ini energi abu-abu belum dimasukkan ke dalam neraca seperti suatu properti.
Di sana juga kita hanya melihat keluaran energi selama pengoperasian. Namun, tidak berdasarkan jumlah energi yang dikonsumsi seperti bangunan di seluruh siklus hidupnya. Dengan kata lain, melalui dari konstruksi, pengoperasian, hingga dekonstruksi berikutnya. Dalam konteks ini, beton merupakan persoalan besar produksi menghasilkan banyak CO2. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggantinya? Bahan bangunan alternatif yang mungkin bisa berupa kayu atau beton daur ulang. Energi abu-abu bahan isolasi. Energi abu-abu juga memainkan peran penting dan perbaikan dan isolasi bangunan yang berhubungan dengan energi. Misalnya, jumlah energi yang digunakan dalam produksi bahan kira-kira harus diperhitungkan. Lagi pula, di atas ketebalan tertentu, penghematan energi yang dicapai melalui isolasi tidak lagi berhubungan dengan energi yang dibutuhkan untuk produksi bahan isolasi. Dengan cara ini, sebenarnya tujuan dari penghematan energi dan CO2 dapat digagalkan ketika bangunan melonjak, dan juga energi abu-abu dalam bangunan, perubahan bahan, dan kode bangunan. Dalam seluruh perencanaannya, ACE juga berubah menjadi energi abu-abu serendah mungkin. Misalnya, kami menggunakan konstruksi kayu pada area atap saat membangun pusat logistik, dan kami juga telah menggunakan konstruksi kayu untuk pusat hiburan LB di Hamburg. Masalahnya akan segera terjadi. Kayu pada umumnya lebih mahal hingga saat ini. Hal ini secara bertahap berubah. Peraturan bangunan juga telah berubah dalam hal keinginan dan perlindungan iklim. Penting tidak hanya untuk mengatasi emisi CO2 langsung dari bangunan yang sedang beroperasi, namun juga untuk minimalkan energi abu-abu. Sekian dari saya penjelasan dari tugas media online. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.